Buzzernya Jokowi sudah mulai memunculkan dengan serentak ijazah aslinya. Wah, setelah 10 tahun ditunggu, ternyata muncul ijazah aslinya. Tapi sayang, itu bukan dari Jokowi sendiri yang memunculkan. Dan tidak ada juga foto Jokowi pegang ijazahnya. Nah, kan kalau mau asli dulu begitu ya, dikasih tahu, dibikin tutorialnya oleh Profesor Dr. Haji Amin Rais. Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi yang 1% adalah asli. Bagaimana dengan 99%-nya adalah asli juga? Hanya kok mau nuduh Jokowi ijazah palsu tapi nggak bisa buktikan. Ya mestinya itu Bang Egy bisa membedakan antara perdata dan pidana. Jelas mengenai gugatan ijazah palsu itu adalah perdata. Dan yang harus membuktikan itu adalah pihak penggugat. Jadi penggugat itu membuktikan bahwa ijazah palsunya Jokowi. Setelah itu dari pihak tergugat juga bisa membuktikan ijazah aslinya. Tapi tidak mungkin Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sebelum pihak penggugat itu menunjukkan ijazah palsunya. Sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya, sumbernya itu dari mana sumber informasinya. Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus ya kan, cari mana dokumen-dokumen otentiknya ya kan selesai itu, bukan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang terus-terusan dituduhkan kepada Pak Jokowi dan sampai saat ini tidak ada ujung-ujungnya ya. Walaupun sudah jelas-jelas bahwa berbagai pihak yang terkait ya, termasuk pihak yang menerbitkan ijazahnya ya, pihak kampus ya. Dulu ketika yang dipersoalkan adalah ijazah SMA ya, juga pihak sekolahnya ya, pihak dinas pendidikan ya, telah mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli, tapi tetap saja ya, para surdun-surdun dengan EQ 78 ke bawah itu menganggap ijazah Jokowi palsu. Hahaha. Saya curiga ya bahwa sebetulnya merekalah yang tidak bisa membedakan antara ijazah asli dan palsu. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak pernah punya ijazah. Jadinya semua ijazah Jokowi dianggap palsu. Waduh. Trun. Malu-maluin aja ya. Bahkan ketika ijazah Jokowi asli diunggah oleh salah satu kader PSI, mereka tetap tidak puas ya. Selain meragukannya, mereka tetap tidak puas dan meminta Jokowi sendiri yang harus mengunggahnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Buzzernya Jokowi sudah mulai memunculkan dengan serentak ijazah aslinya. Wah, setelah 10 tahun ditunggu, ternyata muncul ijazah aslinya. Tapi sayang, itu bukan dari
Jokowi sendiri yang memunculkan. Dan tidak ada juga foto Jokowi pegang ijazahnya. Nah, kan kalau mau asli dulu begitu ya, dikasih tahu, dibikin tutorialnya oleh Profesor Dr. Haji Amin Rais. Tapi karena tidak muncul-muncul, malah munculnya dari orang lain yang ternyata orang lain itu adalah kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mengusung ajaran Jokowisme. Wah, pantas saja. Ya memang dari kubunya. Ya memang mereka harus bertugas menjadi bemper, kan begitu kalau bahasa lainnya, menjilat lah. Dian Sandi Utama, saya kira salah satu yang di awal-awal memposting ijazah asli Jokowi, setelah selama ini yang muncul adalah fotokopiannya, dan dilanjutkan dalam waktu beberapa tahun, akhirnya muncullah ijazah-ijazah yang sejenis dari konon katanya kawan-kawannya Jokowi. Iya, ribuan tahun meminta ijazah Jokowi ditunjukkan ya. Katanya, Pak Jokowi, apa susahnya menunjukkan ijazah asli Anda? Biar kami tidak menderita. Lu sendiri yang bikin lu menderita. Ngapain lu meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi, ya kan? Dan sekarang ya kan, begitu Pak Jokowi sudah berbaik hati ya, mau ijazah aslinya itu dipublikasikan walaupun tidak oleh dirinya sendiri, melainkan mungkin melalui kader partai PSI ya, kader PSI, dikatakan buzzer dan meminta ya, ada syaratnya ternyata menunjukkan ijazahnya itu. Harus Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi memegang sendiri, kemudian dipotret, Surdun, emang elu siapa? Aduh. Ini orang emang menurut saya koplaknya kagak ketulungan ya. Lanjut. Hanya kok mau nuduh Jokowi ijazah palsu tapi nggak bisa buktikan. Ya mestinya itu Bang Egy bisa membedakan antara perdata dan pidana. Jelas mengenai gugatan ijazah palsu itu adalah perdata. Dan yang harus membuktikan itu adalah pihak penggugat. Jadi penggugat itu membuktikan bahwa ijazah palsunya Jokowi. Setelah itu dari pihak tergugat juga bisa membuktikan ijazah aslinya. Tapi tidak mungkin Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sebelum pihak penggugat itu menunjukkan ijazah palsunya. Lah kalau sekarang itu pihak penggugat belum bisa membuktikan ijazah palsu, kok terus dari pihak penggugat meminta agar menghadirkan ijazah aslinya Jokowi, itu kan nggak mungkin. Ya maksudnya penggugat itu harus menghadirkan ijazah palsunya dulu, baru nanti setelah bisa memunculkan ijazah palsu dari pihak tergugat menghadirkan ijazah aslinya sebagai pembelaan. Jadi hukum itu jangan terus mentang-mentang lagi framing terus dipilih menangnya sendiri. Beda dengan penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur, itu jelas murni pidana itu. Nah, pidana itu ada proses penyidikan, penyelidikan. Itu harus ada dua alat bukti. Dan saya yakin dua alat bukti itu sudah ada dan ditemukan oleh pihak penyidik. Kalau tidak ada dua alat bukti itu, tidak mungkin ada penangkapan ataupun menjadi status tersangka. Ya, teman-teman, ini adalah sebuah jawaban yang menurut saya sangat bagus sekali. Jawaban ini ditujukan kepada para surdun-surdun yang akhir-akhir ini itu menganggap bahwa tidak hanya pihak yang menuduh, tetapi juga yang tertuduh yang harus memberikan pembuktian ya. Kalau beberapa waktu lalu, Surdun pun sebetulnya menyadari bahwa prinsip hukum itu adalah siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan, begitu kan? Tapi akhir-akhir ini,
setelah viral pernyataan salah seorang sudrun juga yang mengaku dirinya ahli hukum yang mengatakan bahwa bukan hanya pihak penuduh ya yang harus membuktikan, tetapi juga pihak tertuduh. Dan barusan sudah dijelaskan ya dengan sangat jelas sekali begitu bahwa bedakanlah antara pidana dengan perdata gitu loh. Jangan ngaku ahli hukum kalau urusan pidana dan perdata saja nggak paham ya. Dan juga banyak yang berkomentar di channel ini, di kolom komentar, yang isinya itu sama gitu ya. Yang mengatakan bahwa pihak tergugat, Pak Jokowi juga harus membuktikan. Ya saya cuma baca aja ya, nggak perlu saya komentari lah. Ya iyalah, kalau saya komentari kan berarti saya menurunkan derajat. Katanya Pak Jokowi gimana? Biarin aja ya kan, mereka berulah. Kalau saya komentari berarti kan saya menurunkan derajat saya. Kan seperti itu. Ya biarlah netizen barusan yang memberikan penjelasan ya. Lanjut. Dukungan terhadap Presiden Joko Widodo terkait keaslian ijazah program Strata 1 Fakultas Kehutanan UGM disuarakan oleh puluhan rekan kuliah seangkatannya. Rekan seangkatan Presiden Jokowi yang tergabung dalam keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Angkatan 1980, datang dengan membawa ijazah yang mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan, ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985. Rekan kuliah Jokowi berharap tidak ada lagi kabar bohong yang berkembang di media sosial seputar ijazah program S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga menunjukkan beragam dokumentasi foto seputar kegiatan semasa kuliah Jokowi. Sebelumnya UGM melalui rektornya juga telah menyatakan keaslian ijazah S1 Jokowi. Presiden Jokowi juga sempat bertemu teman-teman semasa kuliah di Yogyakarta dan turut membicarakan soal ijazah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kuliah Presiden Joko Widodo, Mustoha Iskandar. Selamat petang, Pak Mustoha. Selamat petang, Kompas TV. Pak Mustoha, dari awal cerita soal keraguan ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi dan juga hingga pelayangan gugatan ijazah Presiden, apa tanggapan Anda? Iya, saya kira kalau terkait dengan gugatan itu kan objeknya ijazah SD, SMP, SMA ya. Artinya kalau yang terkait dengan ijazah kesarjanaan sebenarnya belum ada gugatan ya. Tetapi banyak opini-opini yang dikembangkan di publik gitu ya, di media sosial ya, yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus, ya kan, menggunakan nomor mahasiswanya siapa tuh Hari Mulyono katanya begitu kan. Nah itu kan sebenarnya kebohongan tingkat dewa ya. Saya ini adalah saksi hidup ya, saksi sejarah, bukan hanya mendengar. Saya kemarin waktu press conference juga saya sampaikan, tapi juga menyaksikan ya, melihat, menyaksikan dan bergaul langsung dengan Pak Joko Widodo ya, sejak awal masuk sampai beliau lulus ya, masuk tahun 1980 dan lulus 1985 ya, dan dokumen-dokumennya banyak ya, dan saya bisa menyajikan dokumen-dokumen itu, baik foto-foto, dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM, ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus, ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya? Sumbernya itu dari mana, sumber informasinya? Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus, ya kan,
cari mana dokumen-dokumen otentiknya, ya kan selesai itu, bukan kemudian. Ya, Pak Mustafa, beberapa hari lalu ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah alumni. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi? Kebetulan saya tidak ikut ya pada acara itu, ya, tetapi dari informasi yang saya dengar dari beberapa teman yang ikut, jadi yang ikut tuh teman-teman yang memang domisilinya di Jogja, ya. Karena saya kan di Jakarta, ya. Tapi dari beberapa informasi, ya sebenarnya Pak Jokowi kan kepentingannya memang hanya kepentingan ingin bersilaturahmi, ya. Karena memang Pak Jokowi itu kebiasaan kalau ke Solo, ke Jogja juga suka ngundang teman-teman, Mas, ya. Saya kira itu biasa-biasa aja. Jadi ketika kemudian menyinggung persoalan itu karena ada yang nyeletuk saja, ya. Karena ya kalau Pak Jokowi kan gayanya santai gitu menanggapi persoalan seperti itu, karena apalagi itu adalah hanya persoalan yang dibuat-buat lah, ya, karena tidak sesuai dengan fakta. Pak Mustafa, kalau nanti dipanggil di persidangan, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau menyangkut misalnya objek gugatannya adalah keabsahan sarjana kehutanan, ya saya tentu akan sampaikan, ya, akan saya tunjukkan bukti-bukti otentik yang saya miliki. Tapi yang gugatan ini kan objek gugatannya ijazah SMA, jadi apa yang mau saya sampaikan? Jadi itu beda, Mas, ya. Karena gugatannya adalah yang sekarang berlangsung itu adalah gugatan terhadap keabsahan ijazah SMA. Tapi walaupun demikian saya hakul yakin bahwa ijazah SMA-nya pun ada ijazah asli. Karena mengapa? Karena saya punya juga teman sekolahnya di SMA bareng Pak Jokowi dan menjadi teman saya juga. Ya kan, teman saya itu teman SMA dan masuk daftar bareng-bareng di Universitas Gadjah Mada. Pak Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan, teman saya yang satu lagi diterima di Fakultas Teknik jurusan kimia teknik. Ya, itu clear, ya. Walaupun yang digugat adalah ijazah SD, SMP, SMA, tapi juga keraguan ataupun tudingan terhadap ijazah Fakultas Kehutanan UGM-nya ini juga tersebar, apalagi ramai juga di media sosial, Pak Mustafa. Sebenarnya Pak Jokowi mahasiswa yang seperti apa sih, Pak, dulu zaman kuliah? Ya, Pak Jokowi itu kan mahasiswa yang rajin sebenarnya, ya. Beliau itu rajin kuliah, ya. Rajin, luas bergaul, ya, banyak teman, dan hobinya adalah hobi naik gunung, ya. Ya, itulah sebabnya, karena rajin, ya, nggak terlalu banyak aktivitas di luar naik gunung. Beliau itu termasuk yang lulusnya cepat, gitu. Dari angkatan 1980, ya, ada beberapa yang termasuk lulus pada gelombang pertama, di antaranya adalah Pak Jokowi. Gitu. Hobinya naik gunung, apa tergabung juga dengan kelompok Mapala, Silvagama? Silvagama, iya. Tergabung memang Mapala Silvagama, tapi tidak masuk di dalam kepengurusannya. Beliau hanya hobi naik gunung. Oke. Pak Mustafa, banyak narasi hoax yang tersebar terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Apa yang ingin Anda jelaskan terkait hal itu? Iya, sekali lagi saya ini kan saksi hidup, ya. Saksi sejarah yang menyaksikan langsung bagaimana Pak Jokowi kuliah sejak pertama masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 sampai Pak Jokowi lulus di tahun 1985. Jadi kalau mau memastikan ijazah asli atau tidak, iya, tanyalah sama orang yang kebetulan menyaksikan itu, ya, termasuk saya. Silakan kalau mau tanya saya, atau orang-orang tertentu mau berani nggak disumpah gitu misalnya. Oke, artinya Anda juga melakukan perjalanan sebagai mahasiswa bersama Joko Widodo. Ini artinya clear, ya, tidak ada ijazah palsu terkait ijazah Presiden. Singkat saja. Tidak ada, Pak, sama sekali, Pak. Tidak ada. Ya, saya pastikan itu. Ya, apa mau sumpah, mau bahala dengan saya, nggak boleh gitu. Baik, terima kasih Pak Mustafa Iskandar, alumni Fakultas Kehutanan UGM, teman dari Presiden Joko Widodo, sudah bergabung di Kompas Petang. Nah, barusan kita saksikan teman-temannya sebuah potongan berita yang menurut saya cukup panjang sekali, hampir 10 menit, ya, 8 menit setengah, yang isinya itu ya beragam, mulai tadi itu pernyataan
salah satu alumni Fakultas Kehutanan UGM ya. Dan mereka sepakat ya, mereka bersatu kata, bermufakat bahwa ijazah Jokowi itu asli ya. Dan rekan kuliah Pak Jokowi meminta stop hoax soal ijazah Jokowi yang palsu. Dan mereka tadi juga sudah menunjukkan ya, menurut saya ini adalah sebuah bukti yang konkret ya, real dan sulit dibantah bahwa semua ijazah mereka mulai tahun 80-an itu ya, itu identik ya dengan ijazahnya Pak Jokowi ya. Ya memang namanya beda ya, namanya kan setiap ijazah kan nggak boleh sama ya kan, kemudian juga nomor induknya juga nggak sama. Tetapi yang dipersoalkan oleh para kaum pembenci selama ini yang katanya fontnya lah, yang katanya kertasnya lah, ya kan? Ya, tadi sudah kita bisa saksikan bareng-bareng yang ditunjukkan oleh mereka-mereka yang alumni kehutanan ya, Fakultas Kehutanan tahun 80-an itu sama persis ya, termasuk tanda tangan siapa ya, ya rektornya lah atau dekannya lah begitu ya. Nah menurut saya sudah nggak ada lagi celah ya bagi mereka untuk mempersoalkan atau menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Apalagi ijazahnya Jokowi itu saat ini sudah beredar ya. Yang bukan fotokopian loh ya, itu sudah beredar. Tapi nggak ngerti juga. Masih aja ya mereka menyalahkan. Akhirnya kan saya patut curiga gitu ya. Jangan-jangan mereka ini sebetulnya nggak memiliki ijazah gitu loh. Jadinya mereka nggak bisa membedakan mana ijazah asli dan mana ijazah palsu ya. Oke ya, lanjut. Oke, halo, selamat siang sahabat kompas.com. Saya Fabian Junior Squado. Saat ini sedang bertemu dengan dua ibu yang merupakan teman kuliah Pak Jokowi di Universitas Gajah Mada ya, Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Boleh diperkenalkan ini dengan Ibu? Saya Adriana. Kalau ini Ibu Evi Yulia Setiawani. Siap. Ibu ini berarti konco kuliah ya. Pak Jokowi gitu pada saat di UGM Kehutanan ya. Mungkin saya pertama-tama tanya Bu Adriana dulu. Bu, sebagai teman kuliah yang sudah bertahun-tahun pasti Bu ya. Itu apa yang paling Ibu ingat dari sosok Jokowi pada zaman kuliah? Ya, terima kasih ya. Menurut saya ini kesan saya ya waktu kuliah ini kami ini kebetulan kan wanitanya sedikit. Nah itu termasuk yang pendiam gitu ya Pak Jokowi, karena di antara temannya yang banyak cowok ini kan sering rame gitu ya. Kalau cowok-cowok ini termasuk yang pendiam gitu. Seingat saya seperti itu. Jadi di antara banyak laki-laki di pada angkatan itu, Pak Jokowi itu paling kalem. Iya, kalem, dibandingkan nggak teman-teman banyak laki-laki yang lainnya. Iya, gitu. Iya, termasuk yang pendiam. Suka godain Ibu nggak dulu? Perempuan mungkin langka ya Bu? Iya, karena sedikit saya memang ingat betul dulu kalau kan angkatan kami yang cowok-cowok itu suka di parkiran ya kalau kumpul, terus kalau cewek lewat gitu kan digodain. Nah, itu Pak Jokowi kok tidak termasuk yang yang ada di situ ya. Malah kadang tidak ada di situ karena mungkin sering ke Solo ya membantu, setahu saya membantu bapaknya itu ya. Oh jadi Pak Jokowi zaman kuliah tuh tidak suka nongkrong gitu? Iya, jadi nggak seperti yang lain kan kadang nongkrong di parkiran atau di kantin itu. Ya kadang mau foto bareng-bareng iya kalau foto setelah kuliah itu kadang foto, tapi waktu itu masih foto zaman masih pakai yang goda-goda itu seingat saya juga nggak ada di antara goda gitu. Emang cool ya Bu? Termasuk yang cool karena di foto-fotonya juga kelihatan ya kalau itu cool gitu ya. Pak Jokowi dulu termasuk idaman kah pria atau gimana? Karena biasanya kan kalau yang cool, yang nggak suka godain itu mungkin jadi idaman pada saat itu. Waktu itu banyak pilihan ya. Banyak ini karena kan ada kakak angkatan juga lebih baik pilih kakak supaya aman ya. Dan ada yang kakak angkatan tuh nggak ada wanitanya kan ada. Cuma tiga. Ada yang hanya 3, ada yang sama sekali nggak ada. 76 ya kalau nggak salah 76 tuh nggak ada ceweknya.
Berarti pesona Pak Jokowi pasti itu kalah ya Bu. Sama kayak Karena kelas. mungkin pendiam ya, nggak Iya. terlalu menonjolkan diri gitu ya. Iya. Beralih ke Bu Evi. Bu Evi, kalau Ibu, apa pengalaman yang paling Ibu ingat pada saat zaman kuliah dengan Pak Jokowi? Sebetulnya kalau Pak Jokowi itu memang kalem ya. Kalem yang jelas itu. Cuman kalau dilihat itu kita kan biasanya cewek ya, zaman waktu kita masih muda otomatis cari yang tipe-tipe kalem terus serius untuk belajar ya. Waktu itu kita belum mengenal yang kemana-mana waktu itu. Ya itu aja, dan sepertinya kan tipe-tipe tanggung jawab kayak gitu ya, ngayomi, itulah yang mesti dicari ya Anda. Bu, tapi katanya dulu kalau konco nggak boleh pacaran. Nggak Ada boleh, prinsip memang gitu. itu ada prinsip itu supaya kita nggak bermasalah, karena ceweknya cuman 8 ya. Jadi kita waktu itu kalau praktek lapangan dibagi 8, jadi satu kelompok 10 orang, satu-satu aja, putri-putrinya ceweknya cuma satu-satu ya, biar aman sama semua ada ininya, jadi nggak ada yang ganggu. Bu Evi, kalau di kelas Pak Jokowi rajin catat atau gimana? Kebanyakan rata-rata cowok-cowok teman kami itu jarang ya. Dia memang mungkin intelijen, ini jenius ya. Jadi dia lebih ke arah memperhatikan, tapi nanti catatan ya baliknya ke kita ya. Maksudnya itu, Bu. Jadi pinjem. Kalau cewek kan rajin menulis, rajin mencatat, tapi begitu besok mau ujian gitu, wah ini beredar kemana-mana itu. Besok ujian baru malam ini balik ya. Termasuk Pak Jokowi yang pinjam. Fotokopi kemana-mana itu namanya tulisan-tulisan gitu. Belum ada internet kan, belum ada handphone yang canggih langsung forward terus kayak video handphone terus direkam itu kan nggak ada. Jadi semua manual. Nah, bagian cewek-cewek yang nulis itu. Itu aja. Dan Pak Jokowi pada saat kuliah itu akademiknya nilainya gimana? Termasuk pelajar yang mahasiswa yang menonjol kan dalam hal akademik atau gimana? Kalau akademik sih bagus. Jadi kita tuh dulu agak nakal-nakal juga. Jadi kalau udah mau ujian, kita pasti duduk kira-kira yang nanti yang anak-anak pinter ya. Otomatis itu udah langsung begitu kita duduk otomatis seret gitu ya. Jadi begitu udah ini terus bisa kanan gini saling membantu. Jadi makanya cewek-cewek enak juga. Kalau kita praktikum pun kita biasanya ngikut payungan aja ya, yang ngukur-ngukur jalan kan lapangan ya, itu cowok. Jadi kita cuma nyatet, nanti begitu udah mau dikumpulkan kita cuma tanda tangan terus tanda tangan ya, tetapi tetap ngikut kan. Kalau di lapangan ngukur pohon ya, diameter pohon itu kan bener-bener diukur. Nah kita ngikut, tapi giliran kita lagi free nonton film ya, nonton film itu waktu itu cuman titip absen ya, kan absensi agak ketat juga ya waktu itu. Jadi mereka udah tahu nomor-nomor kita gitu, yang nonton film berapa, terus kita bareng-bareng satu deret kayak gitu. Kenakalan waktu remaja kita. Jadi Pak Jokowi yang kerja, Ibu yang santai. Yang pinter-pinter. Karena ceweknya sedikit tuh ya kami jadi kayak dimanja. Kayak dimanja itu yang pasti ya. Dilindungi. Jadi itu yang ya memang kebanyakan kelamaan dimanja itu ya 5 tahun ya Ania. Jadi 5 tahun ya. Kalau Ibu berdua 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau cewek rata-rata pas ya posisinya itu 5 tahun sampai wisuda ya. Jadi kita sebetulnya 4 tahun lebih lah, 4 tahun lebih. Tapi karena waktu itu wisuda itu masih setahun berapa? 3 apa 4? 3 ya? 4 kali itu kan Februari, Mei, Agustus, November. 4. Kalau Pak Jokowi sendiri masa Jokowi barengan saya. Ya. Iya. Bulan saya November 85 ya, barengan. Nah ini sekalian juga mengklarifikasi soal berita yang terakhir Bu, yang soal ijazah palsu. Kalau menurut ibu-ibu sebagai teman kuliahnya Pak Jokowi dulu, bagaimana menanggapi berita tersebut? Kalau saya terus terang ini kok terulang lagi begitu ya, seperti dulu. Dan kalau menurut saya ini
kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Kalau saya memang lulusnya malah belakangan, saya Mei 86. Iya, tapi kan tahu persis masuknya bareng ya, bersama tahun angkatan 80. Iya. Dan kami masih ketemu terus itu loh, jadi tahu persis lah ya sifat-sifatnya, artinya kok bisa dianggap pembohong itu apa dasarnya itu. Jadi sempat agak bagaimana perasaan ketika tapi ya gemes juga ya, karena kan banyak juga kan yang japri bertanya ini bagaimana, ada yang percaya ada yang tidak. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu. Dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Oke, terima kasih Bu Adriana dan Ibu Evi atas kesempatan waktunya. Kebetulan Ibu masih dosen ya Bu di UGM. Iya, kebetulan masih kami ada 4 yang satu angkatan tuh yang jadi dosen itu 4. Oke, kalau Bu Evi swasta waktu itu. Waktu itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Itu dia sahabat kompas.com, wawancara kami dengan teman kuliah Pak Jokowi di UGM. Oke, sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya. Baik, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Januari Squado, saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya. Mungkin bisa dadah ke sahabat-sahabat kompas.com. Ini suasananya ceria ya. Dan kami berkesempatan untuk bertemu selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning begitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian
dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya? Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri nggak kelihatan, Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, satu angkatan. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Ada yang seperti saya karena bodohnya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada yang pendek. Iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Itu saja yang kami dapat laporkan. Sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya. Ya, teman-teman ya, barusan juga videonya panjang sekali. Ini adalah video lama ya. Video sudah lama sekali saya mungkin mengupload video ini, menjadikan materi untuk membuat konten video barusan itu mungkin sudah ada 5-7 kali lah. Tapi ya nggak masalah lah, saya ulang-ulang lagi biar para surdun dan surdunwati itu semakin terbuka matanya bahwa pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu asli itu bukan hanya sekarang-sekarang saja gitu loh disampaikan oleh para pendukung Pak Jokowi, tapi sudah sejak lama gitu.
Dan jangan dianggap mereka itu adalah buzzer, ya. Dan jangan berkata bahwa nggak usah pembuktian seperti itu, tunjukkan saja ijazahnya. Ya persoalannya adalah kalian yang mendalilkan gitu loh. Kalian yang mendalilkan, sehingga kalianlah yang seharusnya itu membuktikan. Itu prinsip hukum sederhana loh, prinsip hukum dasar. Walaupun akhir-akhir ini juga beredar ya, ahli hukum, ngakunya ahli hukum yang menyebutkan pasal sekian gini, bahwa bukan hanya yang mendalilkan, tetapi yang dituduh ya juga harus membuktikan. Dan tadi sudah dibahas gitu loh di video kedua tadi. Tolong bedakan antara kasus perdata dengan kasus pidana gitu loh. Kalau kasus perdata, buktikan dulu tuduhan Anda itu ya. Anda punya bukti nggak atas tuduhannya? Oh, punya bukti nih. Ijazahnya Jokowi itu palsu, begini. Nah, setelah bukti itu diterima oleh hakim gitu ya di persidangan, kemudian ya hakim menghadirkan pihak tertuduh, dalam hal ini adalah Jokowi gitu loh, untuk menunjukkan ijazah aslinya, untuk memberikan kesempatan Jokowi untuk memberikan pembelaan. Tetapi kalau yang menuduh tidak pernah bisa menunjukkan ijazah palsunya Jokowi, tidak bisa membuktikan ijazahnya Jokowi palsu, lah gimana ceritanya yang tertuduh, yang dituduh harus menunjukkan ijazah aslinya? Itu kan sebodoh-bodohnya orang ya. Dan barusan kita sudah menyaksikan ya dalam video yang sangat panjang ya, rekan itu teman kuliahnya Pak Jokowi, dekannya ya, juga sudah menunjukkan nomor ijazahnya. Kalau masih kalian itu menganggap ya Jokowi itu memiliki ijazah palsu, nggak ngerti dah ya apa status yang layak disematkan kepada Anda gitu loh. Karena nggak ngerti. Menurut saya anak TK aja paham kok ya, nggak akan menuduh lagi kalau sudah ditunjukkan seperti itu gitu. Tapi kalian tetap aja ngotot gitu ya. Lanjut. Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru, bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi yang 1% adalah asli. Bagaimana dengan 99%-nya adalah asli juga? Baik, kita akan bicarakan soal ini karena ada sisi kelemahan dari analisis dari Dr. Rismon ya. Dr. Rismon siapa ini ya? Rismon Hasiholan Sianipar ya. Mohon maaf kalau salah mengejanya Bang. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan emosi ya, meninggikan suara dan dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Dan ini penting bagi kita untuk belajar berargumentasi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, satu sisi tentu saya mengapresiasi semua ya perspektif ya, tanggapan-tanggapan, respon-respon yang membicarakan tentang objek ya, kajian kita bersama soal status keaslian ya, status dari ijazah Pak Jokowi yang menurut saya tadi saya ungkapkan di depan 1% asli ya, 1%, 99%-nya ya asli juga begitu ya. Jadi tapi kita kan mau coba setiap konten yang kita buat tidak usah terlalu sangat emosional, kita mengatakan 100 miliar %. Nah ini menurut saya kedoktoran Bang Risman ini juga patut dipertanyakan karena tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa 100% ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya silakan saja begitu kan. Sehingga ada tesis juga yang kemudian antitesis terkait tesisnya beliau 100% ya asli. Kan begitu saja ya, nggak usah terlalu over ya seperti itu. Nah, karena sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Dr. Rismon dan yang lain-lain, menurut saya kalau berkaliber seorang dokter, mestinya cara berbicaranya ya tidak terlalu mengumbar emosi ya, karena sekali lagi ketangkasan ya, kepiawaian seorang dokter di dalam membangun argumentasinya itu dia tenang saja ya. Ya sesuatu yang dia yakini benar itu disampaikan saja dalam bahasa yang semestinya bahasa yang terukur, bahasa yang terkendali, dan bahasa yang sedikit demi sedikit diperkuat dengan temuan-temuan yang patut untuk dipercaya. Nah, di sini saya melihat ada sebuah persoalan dalam konteks melakukan analisis ya, yang menurut saya
letak persoalan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Dr. Rismond ini adalah ketika dia menggunakan analisis ya berbasis variabel penggunaan atau popularitas dari huruf New Times Roman ketika diaplikasikan ke dalam sistem atau diinstal ke dalam Microsoft Office ya atau Windows 3.1 kalau tidak keliru persoalan itu. Di sini letaknya sebenarnya ya, simpulnya di sini. Sebenarnya ketika analisis itu dilakukan dalam simpul variabel penggunaan huruf New Times Roman dalam instalan Windows 3.1 itu, ya ini yang menjadi suatu soal karena bagaimanapun juga kita tahu secara historis ya huruf ini mulai diinstal pada sekitar tahun 90-an sehingga Pak Jokowi sudah lulus tahun 85 ya 1985 masuk 80 kalau tidak keliru, dan disinilah letak gap yang diciptakan ya bencana analisis yang diciptakan oleh Dr. Rismond yang menggunakan variabel itu sebagai variabel utama ya. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah bayangan ya, bayangan semu terkait dengan kebenaran ya yang disebarluaskan kepada publik dan mengatakan, aha, memang 100% asli ya, ijazahnya Pak Jokowi. Kalau mau fair, Bang Rismond ya sebagai seorang dokter lulusan Jepang kalau tidak salah atau apa, menurut saya yang perlu dikedepankan itu adalah memunculkan variabel-variabel lain, analisis-analisis dalam penggunaan variabel-variabel lain yang bisa mengisahkan tentang perjalanan historis dari New Times Roman itu. Ya, sekali lagi bahwa user dari pengguna New Times Roman itu bukan saja Microsoft, jadi ada banyak, termasuk dalam konteks bagaimana sejarah pertama kali ya penggunaan huruf New Times Roman itu ya diciptakan dan digunakan pada tahun 31 digunakan ya diaplikasikan ke dalam bentuk sistem percetakan ya koran Times di Inggris ya tahun 32. Nah, ini kan artinya variabelnya kan harusnya diganti, bukan variabel komputer lagi tapi variabel percetakan ya offset. Nah, ini yang harus disebarluaskan kepada publik bahwa kalau mau melakukan analisis terkait dengan penggunaan font ini, analisisnya variabelnya adalah variabel offset. Karena kita sudah sepakat bersama bahwa fungsi huruf atau huruf New Times Roman ini baru dipasangkan, dipopulerkan, diinstal ke dalam sistem ya operasi Windows 3.1 di tahun 92. Artinya dia tidak bisa kemudian membaca, menganalisis, memaknai ya temuan-temuan terkait tentang kemiripan huruf yang dipakai berdasarkan skala banding antara penggunaan Microsoft Office ya dengan sistem offset. Ini yang kemudian problem besar yang diciptakan ya oleh Dr. Rismond yang menurut saya sangat berlebihan ya. Jadi menurut saya perlu sedikit menjinakkan emosinya untuk menyampaikan data-data secara biasa saja ya, katakan saja ini begini, sehingga kita coba challenge dengan pandangan-pandangan atau variabel-variabel yang lain. Yang kita tawarkan saat ini adalah variabel percetakan, analisis saja. Kalau teman-teman tanya misalkan pada ChatGPT atau teman-teman tanya pada DeepSeek dan yang lain-lain terkait dengan penggunaan font New Times Roman, ada historisnya yang jelas sekali, bisa kita runut bahwa penggunaan ya, sekali lagi penggunaan huruf New Times Roman ini sudah sangat populer digunakan dalam sistem percetakan ya pada tahun 80-an di seluruh dunia ya. Sehingga offset atau percetakan yang profesional itu sudah mengintegrasikan ya percetakan menggunakan New Times Roman itu pada dokumen-dokumen, pada buku, majalah, bahkan dokumen-dokumen akademik, termasuk di dalamnya adalah ijazah. Jadi coba dilacak Bang Dokter, silakan lakukan penelitian, pergilah ke percetakan yang pada tahun itu mencetak ya naskah-naskah akademik, naskah-naskah formal ya ijazah atau dokumen-dokumen yang lain. Saya sangat yakin bahwa Abang akan menemukan ya argumentasi findingnya ya, temuan itu bahwa aha memang ternyata kita tidak usah bicara soal Microsoft Office karena Microsoft Office itu belum ada dalam konteks tahun kelulusan Pak Jokowi. Jangan kemudian itu dipakai sebagai basis analisis bahwa ini dia tidak ada ya, bahwa penggunaan New Times Roman itu dipasangkan dengan variabel sistem operasi Windows 3.1. Di situ problem fatal yang dilakukan dalam analisis Dr. Rismond ya. Jadi ini jadi soal yang perlu kita kedepankan buat teman-teman. Nah, mungkin saya akan
menyampaikan satu analisis terkait dengan foto, terkait dengan nama Sumitro, Soimitro, dan sebagainya di konten yang lain. Tetapi saya ingin memfokuskan pada saat ini, ya, men-challenge Abang Dr. Rismon Hasiolan Sianifar untuk ya melakukan riset terkait dengan penggunaan percetakan sebagai variabel yang akan menjelaskan keaslian atau kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Hapuskan variabel tentang Microsoft Office, ya, Microsoft sistem operasi Microsoft 3.1 yang baru dipopulerkan tahun 90-an, jauh melampaui ya penggunaan dari Newton Raman pada variabel mesin-mesin percetakan yang sudah populer pada tahun 80-an. Nah, saya tertarik sekali dengan pernyataan Pak dosen barusan ya, pengamat politik media sosial ya, yang mengatakan bahwa setelah saya melakukan kontemplasi selama 1000 tahun ya, maka dihasilkan bahwa 1% ijazah Pak Jokowi itu asli. 1% ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Yang 99% sangat asli. Jadi aslinya cuma 1% dan 99%-nya sangat asli ya. Ini menarik sekali teks di badan videonya teman-teman ya, coba saya bacakan dulu. Ngawur soal analisis ijazah Pak Jokowi oleh Rismon 1% asli. Cermati dan pahami kajian dalam hal ini terkait tuduhan ijazah Pak Jokowi itu 1% yang asli dari yang mendalilkan palsu, yaitu Rismon ya. Kita akan benar-benar tercerahkan dalam kajian berikut ini mengenai analisis yang diuji oleh pendalil. Rismon ya memiliki titik kelemahan dalam melakukan uji analisisnya dan catatan pentingnya di sini. Biar perlu kita tanyakan pula keabsahan gelar doktor dari saudara Rismon. Apakah benar asli atau justru dia sendiri yang palsu? Ya kalau menurut saya sih, ya saya nggak ngerti ya. Mungkin saja gelar itu asli, tetapi sekali lagi namanya orang sekolah ya kan. Satu kelas itu nggak semuanya pintar gitu kan. Dan biasanya orang yang banyak bacot, tong kosong nyaring bunyinya itu justru yang bodoh gitu kan. Coba aja dicek ya kan, Rismon ini ketika kuliah untuk mendapatkan gelar doktor ini, ahli digital forensik ini berapa satu kelas? Nggak sendirian lah, pasti banyak. Ya kan? Tapi yang berkuar-kuar cuma dirinya sendiri. Berarti apa? Yang kosong ya cuma dirinya sendiri. Yang lain berisi, dia sendiri kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Begitu berkuar-kuar mudah sekali dipatahkan dan isinya hoax semua yang gedabrus. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menyindir golongan pembenci termasuk Mbah Egy gitu ya, pembenci Jokowi maksudnya termasuk Mbah Egy yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan agar mereka tidak terus-terusan menderita gitu ya. Apa sih susahnya katanya? Ya, seperti para pembenci pada umumnya, mereka gagal paham ya bahwa kalau tidak mau dikatakan koplak begitu ya. Jadi mereka gagal paham kalau tidak mau dikatakan koplak. Karena sebetulnya siapa yang mendalilkan maka dialah yang seharusnya membuktikan. Tetapi prinsip hukum ini pun dibantah ya. Katanya yang dituduh juga harus membuktikan halah. Yaitu karena mereka tidak paham antara hukum pidana dan hukum perdata. Itulah ya, mengaku ahli hukum. Ya, S2, S3 ya, tapi koplak. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang tuduhan ijazah palsu yang terus-menerus dituduhkan kepada Jokowi ya, walaupun sudah jelas-jelas ya. Banyak yang membantahnya, bahkan juga pihak kampus sudah mengklarifikasinya, tetapi tetap saja golongan EQ 78 itu menganggap ijazahnya Jokowi palsu. Bahkan setelah ditunjukkan saat ini ijazah Jokowi aslinya ya oleh salah satu kader PSI, mereka menyebut itu nggak cukup dan mereka menganggap mereka adalah buzzer ya. Kader PSI dianggap buzzer. Ferguso, aduh nggak ngerti dah saya apa yang kalian mau ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.